Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjelaskan bahwa penyesuaian surat keputusan bersama 4 menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran tidak akan pernah berubah. Ia mengatakan jika 63% sekolah di wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan syarat wajib vaksinasi bagi para guru. Dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, Nadiem menuturkan jika 26% sekolah di Indonesia sudah bisa melakukan tatap muka dengan presentasi PTM terbatas yang bervariasi di setiap daerah. Sedangkan kendala terbesar yang saat ini dihadapi untuk pelaksanaan PTM terbatas yakni belum diberikannya izin pelaksanaan sekolah tatap muka oleh pemerintah daerah. Selain itu, Nadiem juga membahas mengenai kurikulum darurat yang sudah diterapkan oleh 36% sekolah di Indonesia selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Karena ini kebijakan ini sekarang 26% sekitar. Di bulan Agustus, perhitungan kita adalah sekitar 26% sekolah kita sudah melaksanakan tatap muka. Jadi bayangkan, sekarang ini 63% harusnya tatap muka, tapi baru 26%. Jadi ini kita harus gotong royong. Rame-rame kita turun dan mendorong sekolah-sekolah kita untuk melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut, tentunya halaman berikut, tentunya tidak rata sama sekali. Setiap daerah punya persentase yang melakukan PTM terbatas yang sangat berbeda, ya. Tentunya banyak ini korelasinya dengan tren pandemi di masing-masing daerah atau dengan kenyamanan pemerintah daerahnya. Ya, ada beberapa daerah nih, Bapak Ibu anggota Komisi 10, tolong bantuannya. Ada beberapa daerah yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh Pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya. Ya, tolong, ada Kepulauan Riau, ya, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waikanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ya, ini adalah beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh Pemdanya. Jadi Bapak Ibu, tolong dukungannya untuk mensosialisasikan ini agar ini segera dilakukan. Baik. Terima kasih. Karena kalau tidak, korbannya anak-anaknya. Oke, berikutnya. Ini juga hasil dari survei kita. Hampir semuanya alasan kenapa area-area yang harus buka itu tidak buka, itu selalu jawabannya mayoritas sama. Pemda atau Satgas COVID-19 wilayah setempat belum mengizinkan pembelajaran tatap muka. Jadi Pemda, ya. Jadi mohon ini kita kerjasama untuk menyelesaikan solusi ini. Kalau Bapak Ibu udah jelas lah bahwa orang tua udah mayoritas sudah tidak kuat lagi anaknya melaksanakan PJJ, udah ingin sekolah. Saya pun punya 3 anak di dalam rumah dan saya sangat tidak sabar untuk anak-anak saya bisa sekolah lagi di PAUD di luar. Jadi saya merasakan juga bukan hanya masyarakat, tapi kita di sini semua punya banyak anak-anak umur sekolah. Ya, berikutnya ini kita melihat satu hal yang cukup mengejutkan dengan positif. Yang kemarin itu kita membuat kurikulum darurat, Bapak Ibu ingat, kita membuat kurikulum darurat yang sebenarnya penyederhanaan daripada kurikulum. Ternyata sekarang hampir 36% daripada sekolah berdasarkan survei kita, 36% sekolah itu mengerjakan kurikulum darurat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV.